Foto saya. Masya Allah. Diapit dengan Pak. Tolong foto, tunjukkan. Siapa yang mau ngejek-ngejek saya, insya Allah tak berani lagi. Macam-macam. Kan yang ngejek-ngejek saya, tengok. Cuman lebih putih pula saya di sini. Ini kerja Photoshop ini. Saya khawatirnya nanti ibu-ibu menengok, tak macam di YouTube kata dia. Di Angkatan Darat, Korem Wirabima, 01 Wirabima, itu juga bolak-balik. Ada video saya ceramah Maulid Nabi, saya ceramah di atas mobil. Nah, itu di tempat bapak-bapak tentara. Ceramah di mimbar biasa, tapi ceramah di mobil, di Korem Wirabima itu, di atas mobil. Khawatir pula kalau senang ceramah mobil itu berjalan. Lalu yang mengawal itu memang dari Angkatan Laut, marinir. Makanya orang tak berani macam-macam. Di depan tuh dia tengoknya Angkatan Laut. Sedang ikan paus saja takut. Lalu orang macam-macam ditenggelamkan, ya mainkan itu dia. Selesai. Barakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolda Kepulauan Riau beserta Bapak Wakil Kapolda beserta seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, alim ulama, Ketua Majelis Ulama Indonesia, hadirin hadirat, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majelis. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil khusus ada Sultan Bintan hadir bersama kita, yaitu Datuk Huzrin Hud. Dan di sebelah kanan saya pula ada senator kita, yaitu Bapak Hardi Selamat Hud. Ternyata dua Hud ini tak boleh berada di satu tempat. Satu di kiri, satu di kanan. Adil pembagiannya. Masya Allah, sambutan di Polda Kepulauan Riau. Begitu sampai langsung disambut, bertukar sorban saya. Langsung sorban berkicap. Allah ini Insya Allah, ini Insya Allah kalau dipakai ada razia lewat nih. Insya Allah tidak. Saya tetap mengurus STNK, BPKB, SIM tetap ada. Insya Allah tetap dipakai di jalan yang benar. Insya Allah. Sampai di atas, ada kemudian Pak Kapolda nanya, apakah kita ada ini Pak Ustaz? Langsung saya bilang, ini nampaknya jamaah sudah menunggu di bawah, padahal banyak kue-kue di atas. Sampai di bawah disambut, Masya Allah, disambut dengan lagu marawis, dengan gendangnya, sehingga urat-urat kepala kita yang tegang mendengar itu luar biasa. Ibu-ibu pun serangan selfie-nya luar biasa. Insya Allah, baik yang di luar maupun yang di dalam, insya Allah sama-sama mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Saya terus terang, kalau ada bapak ibu melihat saya tadi megang tasbih, dari tadi bertasbih, itu untuk menghilangkan rasa takut. Saya memang dari kecil takut sama polisi. Kalau ada acara pameran dulu, ada setiap tahun pameran di lapangan, dibawa emak saya, semua kami masuk. Pameran songket, yang tak kami masuk, stand kepolisian. Di situ ada patung polisi. Aduh, takut saya. Jadi dulu kita itu dari kecil sudah ditakut-takuti. Kalau ada anak malas makan, makan, tangkap polisi. Kalau ada anak tak mau tidur, dulu begitu. Zaman sekarang alhamdulillah polisi menjadi motivasi. Kenapa begitu? Ibu-ibu yang bawa anak kecil, coba dia lihat hari ini, tengok. Dia akan kasih tahu sama anaknya, nak, tengok. Polisi sholat, tentara sholat, angkatan darat sholat, angkatan laut sholat. Masa tak sholat? Jadi tidak lagi menakut-nakuti, tapi memberikan motivasi. Tengok tuh, Jenderal Bintang 2 aja sholat. Ini baru jadi Hansip tuh tak sholat. Itu kan luar biasa. Maka pada tahun 2008 saya pun pulang dari kuliah Maroko, tinggal menetap di Pekanbaru. 2009 mulailah memberikan pengajian
di majelis ibu-ibu istri-istri polisi. Sejak itulah mulai perlahan rasa takut saya hilang. Jadi tidak langsung ke polisi, istri-istrinya dulu. Istri polisi. Lalu kemudian barulah diundang oleh bapak-bapak polisi. Ingat saya waktu itu, terus tak ingat beberapa bapak Polda Riau, Pak Kapolda, yang ingat Pak Condro Kirono, ada beberapa kali beri tausiah. Kemudian Pak Zul yang sekarang menjadi Kapolda Sumatera Selatan. Lalu kemudian terakhir dengan Pak Nandang. Insya Allah nanti tanggal 11 pulang dari sini malam kita akan tabligh akbar. 4 calon gubernur akan kita tausiah bersama-sama bersama dengan Polri, Pak Polda, Pak Kapolda beserta Panwaslu dalam rangka pemilu pilkada damai. Mudah-mudahan terwujud pilkada damai di seluruh Indonesia insya Allah. Adapun di Angkatan Udara, di Pekanbaru ada namanya Masjid Amrullah di komplek Angkatan Udara. Saya selalu memberikan tausiah di sana. Lalu kemudian di Angkatan Darat, Korem Wirabima, 01 Wirabima, itu juga bolak-balik. Ada video saya ceramah Maulid Nabi, saya ceramah di atas mobil. Nah, itu di tempat bapak-bapak tentara. Ceramah di mimbar biasa, tapi ceramah di mobil, di Korem Wirabima itu, di atas mobil. Khawatir pula kalau senang ceramah mobil itu berjalan. Adapun Angkatan Laut, memang saya belum pernah hadir, tapi selalu yang mengawal itu memang dari Angkatan Laut, Marinir. Makanya orang tak berani macam-macam. Di depan tuh dia tengoknya Angkatan Laut. Sedang ikan paus saja takut. Apalagi orang macam-macam ditenggelamkannya, mainkan gitu dia, selesai. Jadi kalau kita masih membawa atribut seragam kita, susah kita untuk bersama. Masing-masing menunjukkan egonya. Saya polisi, semua saya selesaikan. Kalian jangan macam-macam polisi. Kami yang punya darat ini, kami kan Angkatan Darat gitu. Datang Angkatan Laut, awas kalian kalau ke air nanti. Kapan kan tak naik pesawat? Tengoklah kata Angkatan Udara. Tapi kalau kita sudah merasa bersama, ini semua adalah tanggung jawab, maka itulah perlunya sinergitas. Saya pun tak juga paham apa arti sinergitasnya. Jadi tentu saya tanya. Jadi tak saya tanya Pak Kapolda, Pak, apa sinergitas? Nampak betul bodoh kita kan? Terus ya. Peningkatan soliditas, sinergitas. Pokoknya anggukkan aja kepala. Solid itu solid. Solid lah pokoknya. Bersinergi, bekerja sama. Dalam apa? Antara TNI, Darat, Laut, Angkatan Udara, seluruh Indonesia, dan instansi-instansi terkait lainnya, Satpol PP, dan yang ada di bawahnya. Sebagai apa? Salah satu wujud kebersamaan. Setelah kita bersama, barulah bisa kita menciptakan situasi kamtipmas, keamanan, ketertiban masyarakat. Jadi kalau sudah tujuannya sama, bahwa kita akan mewujudkan ketertiban masyarakat, kalau masyarakatnya tenang, barulah seperti yang dicita-citakan Al-Quran, tidak hanya setakat sebakas Batam, tidak hanya sebatas pada tingkat Kepri, tapi menjadi negeri Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Tentu kita semua perlu menyadari asal muasal kita. Mau polisi, mau TNI, mau Angkatan Darat, Laut, Udara, mau Satpol PP, mau Ustadz, semuanya berasal dari asal yang sama. Semuanya berasal dari Nabi Adam. Polisi dari Adam, tentara dari Adam. Adam dari mana? Dari tanah. Dari tanah kembali kepada tanah. Warna tanah, retak-retak macam tanah liat yang kering, dan mati menjadi santapan cacing tanah. Saya kalau mati cacing-cacing tanah tak terlalu senang. Apa itu? Sup tunjang ini gitu. Tapi ada orang-orang, masya Allah, diberikan air luar biasa. Pak polisi ngasih air. Jarang-jarang kita ceramah polisi ngasih air. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita sadari kita datang dari mana, tujuan kita di sini apa, maka sesungguhnya orang yang sholat di Masjid Polda Kepulauan Riau ini, setiap dia melihat kaligrafi ini, dia sedang diingatkan. Membaca diawali dari kanan. Apa ayat yang dipilih? Qulillah, katakanlah Allah, Malikal Mulki, dia yang memiliki kekuasaan. Kau tak ada kuasa apa-apa.
Sekarang memang yang kau pegang tuh pistol besi. Dulu waktu kau lahir, pistol air. Sekarang baru kau dititipkan Allah SWT. Malikul mulki, tu'til mulka man tasha. Kalau Allah mau, kau diberikannya kuasa kau setinggi-tingginya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kalau dia mau, dicabutnya kuasamu dan kau tak punya apa-apa. Tu'izzu man tasha. Ditinggikannya kau setinggi-tingginya. Wa tuzillu man tasha. Direndahkannya kau sehina-hinanya. Biyadikal khair, dalam genggaman kuasanya ada segala sesuatu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Kau tak ada apa-apa karena Allah yang maha kuasa. Ini bukan asal sembarangan tulis kaligrafi ini. Ada maknanya. Oh, itu bacaannya Pak Ustaz. Iyalah. Ini baru tahu itu isinya Pak Ustaz. Lama saya tadi menengok tulisan. Oh, ini kaligrafi keliling. Cuman biasanya di akhir kaligrafi itu ditulis nama, tanda tangan nama. Tapi di kantor Polda ini lain. Nomor HP pula. Nah, ini gaya baru nih. Maksudnya kalau ada masjid musola yang belum ada kaligrafinya, kontaklah nomor tuh. 0813 724 51029. Viral seluruh Indonesia insyaallah. Like and share. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sering-sering sholat di Masjid Polda ini, insya Allah rendah hati, tak ada merasa berkuasa. Mau yang TNI, mau yang Polri, semuanya sama, bahwa kita ini dulu datang tak membawa apa-apa. Allah yang membuat kita berkuasa. Dan sampai masanya nyawa melayang pun kita tak membawa apa-apa. Makanya kalau ada orang undangan, anak Pak Polisi lahir, anak Pak Angkatan Laut lahir, datang. Acara apa? Akikah. Saya tak bisa datang Pak Ustaz. Kenapa? Saya tak bisa makan daging kambing. Jangankan makan daging kambing, menengok kambing naik darah tinggi saya. Jangan tengok kambingnya, tapi tengok anak kecil yang dibawa keluar dari dalam kamar. Apa kata ibu-ibu marhaban? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kita sedang diajarkan bahwa kau dulu Abdul Somad keluar dari perut ibumu tak membawa apa-apa. Ada orang lahir bawa kunci mobil. Mana ada? Tak ada bawa apa-apa. Bahwa sekarang kau punya kuasa, bahwa sekarang kau viral, itu hanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Viral itu apa Pak Ustaz? Itulah yang video banyak ditonton orang di YouTube tuh. Saya tak tahu aja. Setelah itu kita disadarkan, tapi yang namanya manusia ini diambil dari kata nasya. Nasya apa artinya? Lupa. Orang yang lupa itu mesti diingatkan. Lupa dia datang dari mana, lupa dia tinggal di mana, lupa dia keluar dari lubang mana, lupa dia akan masuk ke mana, lupa yang dibawanya apa. Maka orang yang lupa diingatkan, mengingatkan bahasa Arabnya tausiyah. Berikut ini marilah kita dengarkan tausiyah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji. Saya sudah bolak-balik mengatakan jangan panggil Kiai, karena Kiai ini berat. Foto saya. Masya Allah, diapit dengan Pak. Tolong foto, tunjukkan. Siapa yang mau ngejek-ngejek saya, insya Allah tak berani lagi. Macam-macam. Bukan yang ngejek-ngejek saya, tengok. Cuman lebih putih pula saya di sini. Ini kerja Photoshop ini. Saya khawatirnya nanti ibu-ibu menengok, tak macam di YouTube kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lihat kita bayi sesosok, tapak kaki kita 2 jari, panjang kita sejengkal, hanya menangis saja. Lapar menangis, haus menangis, mau kencing menangis, mau menangis, kedinginan menangis, kepanasan menangis. Sekarang bukan main petantang petenteng, sombong minta ampun. Sombong, jumpa sama orang ke atas saja. Udah lepes ya, hidung gagal lah. Hujan gerimis, habis. Masya Allah. Tapi saya datang ke kantor Polda ini, langsung disambut. Idza iltaqal muslimani, kalau ada 2 orang muslim jumpa ketemu, siapa yang paling mulia? Siapa yang paling mulia kalau ketemu? Awwalu man yabda bis salam, yang pertama kali mengucapkan salam.
Tadi waktu saya ketemu dengan Pak Kapolda, siapa yang duluan mengucapkan salam? Beliau curi start. Assalamualaikum Pak Ustaz. Hai. 1 poin dia dapat. Kalau ada 2 orang saling berbagi hadiahlah kamu. Dia langsung ngasih hadiah, langsung puas kosong kena kita juga. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada orang anaknya akikah datang. Aku tak bisa makan kambing, tak usah kau makan kambing, ayam aja. Ayam pun tak bisa, gatal-gatal. Makan ikan pun tak bisa, mati aja lah. Makan tak bisa, makan tak bisa. Orang ngasih makan lagi. Santunan untuk anak-anak yatim kita. Santunan anak yatim. Tipis tadi amplopnya itu Pak Ustaz. Itu dolar Singapura itu. Saya dapat bisikan tadi. Luar biasa itu. Kalau tak percaya tanya mereka. Setelah masuk ke dalam masjid, keluarlah orang yang sholat di Masjid Polda dari pintu belakang. Apa ditengoknya tulisan? Tentu sebelum keluar tengok dulu. Kenapa? Ada jam jendik. Tengoknya jam. Jam menunjukkan 9.30. Tengoknya sebelah kanan. Wa amma man khafa maqama rabbih. Siapa yang takut kepada Allah wa nahan nafsa 'anil hawa. Takut kepada Allah, ditahannya hawa nafsunya. Nafsu mata, nafsu telinga, tahan. Nafsu korupsi, tahan. Nafsu nepotisme, tahan. Nafsu KKN, tahan. Kenapa? Karena ada rasa takut dalam hati. Wa amma man khafa maqama rabbih. Takut. Setelah takut, wa nahan nafsa 'anil hawa, dilarangnya dirinya dari hawa nafsunya. Apa balasannya? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Balasannya adalah sorga. Takut dengan Pak Kapolda, keluar dari kantor Pak Kapolda tak ada. Takut dengan Pak Wakapolda, beliau boleh jadi tertidur, capek, lelah. Tapi takutnya kepada siapa? Langsung keluar dari pintu sebelah kiri. Dia baca ayat. Innalladzina yakhshawna rabbahum. Mereka takut kepada Allah. Allah tak nampak di mata. Bil ghaib. Ghaib tak nampak. Kau bukan diawasi kamera CCTV. Kau bukan diawasi oleh TNI Polri. Tapi kau diawasi oleh dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ternyata yang menulis kaligrafi ini bukan sembarangan ayat. Padahal kalau dia mau tulis ayat, bisa aja suka hati dia. Ditulisnya di situ. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tapi ditulisnya ayat-ayat yang jitu, yang menanamkan rasa takut kepada Allah. Di mana kita tanamkan rasa takut itu? Sini. Di sinilah kita tanamkan rasa takut. Kalau sudah diangkat tangan takbiratul ihram, takut. Allahu Akbar. Takut apa? Takut bergerak 3 kali berturut-turut. Gatal kepala. Gatal lagi. Gatal juga lagi. Beli obat kurap. Takut bergerak. Mana ada orang sholat padanya? Kalau kau sholat, hadapkan dadamu ke arah Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatran Masjidil Haram. Dada ke arah Masjidil Haram. Mata ke mana? Ke arah tempat sujud. Mana ada orang sholat? Allahu Akbar, tengok. Cantik lagi gerak. Ada pula nomor HP. Mana ada? Tengok. Tidak ada kecuali saat tasyahud. Kalau tasyahud memang. Kalau tasyahud yang ditengok itu memang ujung telunjuk. Yang ditengok itu telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Ini ada orang sekarang tengok, saya tak pernah terganggu dengan telunjuk orang. Saya tak pernah terganggu dengan telunjuk orang. Paling-paling terganggu dengan batu cincin. Tengok sini, Sungai Dareh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Keluar dari pintu sini, maka polisi-polisi TNI yang keluar dari pintu sebelah kanan kalau kita menghadap kiblat, apa kata dia? Qul, katakan, inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku. Makanya kalau anak nama baik jangan panggil tak baik. Nama anak siapa? Ahmad. Nama anak siapa? Muhammad. Panggilan Mamat. Mamat itu dia mati. Mohon maaf Pak Mamat. Betul? Inna salati, salatku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku.
Panggil nama yang betul. Kadang orang kita ini merubah-rubah nama. Nama siapa? Sulaiman. Bagus. Siapa? Pak Leman. Bagus dikasih sudah. Dipotongkan kambing, pakai pulut kuning, pakai marhaban. Marhaban ayyanur. Siapa nama Bapak? Abdullah. Siapa? Bang Dolah. Ini nama yang sudah bagus. Nama saya pun dirubah orang juga. Dulu dikasih Datuk Abdul Somad, sekarang panggil orang UAS. Ujian akhir semester. Qul, katakan, inna salati, salatku, wa mahyaya, ibadahku, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kalau sudah begitu menyikapi hidup, kau tak lagi lihat seragammu. Mau kau pakai biru langit, mau kau pakai hijau tua, mau kau pakai coklat, ini hanya sampulnya saja. Hidupku ini adalah ibadah, dan ibadahku adalah karena Allah. Maka kita bisa bersinergi, soliditas, sinergitas akan kita bangun bersama insyaallah. Allahu Akbar. Nah, aku kecil tak ada apa-apanya. Yang besar itu siapa? Allah. Allahu Akbar. Saya memberikan tausiah ini dalam waktu 30 menit. Sesuai yang tertulis di botol biasanya 600 ml. Kalau kecil macam ini 30 menit selesai. Maksudnya bukan masalah airnya, ada kertas-kertas pertanyaan tadi. Nanti 30 menit ceramah, 30 menit saya akan menjawab pertanyaan. Masalah pemberian air, makanan tak diragukan. Asal sampai ke Polda ni penuh. Coba tengok makanan. Cuman jauh pula dari tempat duduk. Awak pun segan nak ngambil kan? Pasalah. Bercanda, serius kan? Apa yang dimuliakan Allah SWT. Diundanglah saya ke Medan. Sampai di Medan, di sekolah namanya, tak boleh sebut nama sekolah, menjaga kode etik jurnalistik. Datang bapak pimpinan pesantren, makan. Ustaz Somad silakan makan, kami pun nyendok nasi. Bapak itu pun makan, diambilkannya nasi saya. Mak sikit, dah kasih. Silakan Pak Ustaz, nanti silakan nambah. Oh, saya kira untuk itu aja. Nah, habis itu saya tengok ada polisi satu. Sombong betul polisi. Tak mau dia makan sama saya. Wah, jangan-jangan udah kena korban fitnah YouTube ini. Pak, kenapa tak makan Pak? Saya sedang puasa sunat Ustaz. Makan. Awak tiap hari ngajak, marilah puasa sunat, marilah puasa sunat. Ustaz tak puasa. Dia tak pernah ceramah, tapi rupanya dia puasa sunat. Setelah itu, astagfirullah, aku sudah suuzon. Selesai ceramah, kami salaman. Ustaz Somad, ada yang mau saya serahkan sama Ustaz. Apa nih? Foto. Foto apa? Foto kita dulu pernah bersama, waktu kita berangkulan, dicetaknya besar, dikirimnya ke saya, ada di rumah sekarang. Masya Allah, saya simpan. Foto itu saya simpan, dan saya simpan di HP saya. Mana tahu kejadian sesuatu penting juga. Tapi yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah orang memahami bahwa dia tak ada apa-apa, diangkat Allah derajatnya. Setelah dia paham bahwa aku ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, takut kepada Allah, takut berbuat dosa, dan hidupku ini semuanya untuk Allah, barulah dia dapat balasan. Apa balasannya? Innallah, sesungguhnya Allah yudkhilul ladzina amanu, Allah memasukkan orang beriman, wa amilus salihat, orang yang beramal soleh. Kemana dimasukkan? Jannatin, ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai di dalamnya. Tapi syaratnya apa? Kau mesti tahu diri, sadar diuntung. Kau mesti takut kepada Allah. Jangan mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung. Sadar diri, tahu diuntung. Keranda terbujur, jasad diusung. Saat itu tak ada apa-apa. Ustaz Somad hari ini ceramah. Tapi ketika malaikat maut datang, berubah panggilannya. Yang sebelumnya Al-Mukarram menjadi Al-Marhum. Dulu orang mencari dia, mana Ustaz Somad? Mana Ustaz Somad? Silakan maju jadi imam Pak Ustaz. Tapi begitu ruh keluar dari jasad, apa kata orang? Jenazahnya mana? Yang dulu tak mau di belakang imam, angkuh sombong. Tiba-tiba apa kata tuan imam? Kau dulu tak mau di belakang imam, sekarang silakan kau di depan imam. Solat jenazah di muka imam langsung. Allahu Akbar. Terlupa Pak Imam, ruku pula dia. Pak
Pak Imam ini kan sholat jenazah, kenapa ruku? Banyak betul dosa dia gitu. Oleh sebab itu maka siapapun engkau, mau kau Ustadz LCMA, mau kau Profesor Doktor Insinyur Kiai Haji Buya, polisi, tentara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, semuanya tetap akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kau menghadap Allah, perbuatan yang paling ringan melangkahkan kaki, ada yang lebih ringan. Mengayunkan tangan, ada yang lebih ringan. Apa dia? Menutupkan kelopak mata. Ini yang paling ringan. Tapi saat malaikat maut mencabut nyawa, menutup kelopak mata pun kau tak sanggup. Begitu ruh terasa naik, kaki sejuk dingin naik ke atas, 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 menyembur keluar dari mulut. Biji mata menengok ruh keluar. Makanya orang mati itu matanya melotot. Istri yang katanya sayang, kaulah bulan, kaulah bintang. Begitu kita mati, menengok mata kita, lari dia. Pergi dia ke masjid, manggil Pak Imam, Pak Imam, Pak Imam, Pak Imam, pergi ke rumah sebentar. Ada apa? Lakiku tak tutup matanya di malam. Datanglah Pak Imam menutupkan mata. Allahumma ghfir li Abdus Samad warfa' darajatuhu ma'al ghabirin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datanglah Pak Dokter untuk memastikan jangan sampai salah kubur. Pak Puskesmas, ya bisa datang ke rumah, bisa. Datanglah Pak Puskesmas, dirasa leher, tak ada nadanya. Hidung ada napas tak? Tak ada. Jadi gimana Pak? Bungkus. Bungkus. Ada orang mati bawa peci, ada orang mati bawa sorban, ada orang mati bawa patu Polri, ada bawa mati bawa baju tentara. Ada yang mati, tak ada. Tetap juga kain kapan yang putih dibungkus macam dodol. Kau akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kau bawa apa? Angkatan laut dengan lautnya, angkatan darat dengan daratnya, angkatan udara mengamankan di udara, kepolisian, keamanan, Kamtipmas, itu semua bernilai ibadah. Kalau kau lakukan ikhlas karena Allah, langkahkan kaki dari rumah, kau katakan bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ibadah itu bukan cuma baca Quran di masjid, ibadah itu bukan cuma salat duha, ibadah itu bukan cuma tahajud malam. Gerakmu, langkahmu, napasmu, kedipan matamu, bisikan hatimu, apa yang terlintas di otakmu, apa yang ada di hatimu, semua akan bernilai ibadah. Kalau kita bekerja ini mengandalkan fisik, kita akan stres, kita akan lelah, kita akan capek. Tapi kalau buah daripada keikhlasan, Ustadz penceramah, itu dunia saya. Tadi malam ceramah di Bintan, tadi subuh ceramah Tanjung Uban, sekarang ceramah di sini. Habis ini nanti pergi khutbah di Masjid Raya, Masjid Agung. Habis dari sini ke Masjid Jabal Arafah. Habis itu tausiah nikah. Nanti malam tausiah nikah. Nanti malam acara pengajian, ceramah, mati. Baris, mati. Razia, mati. Lalu yang kita bawa ini apa? Alladzina amanu, iman. Wa amilus salihat, amal soleh. Sempat-sempatkanlah beramal soleh. Bangga saya dikirim foto apa? Seorang polisi pakai motor yang besar itu. Saya kalau udah nengok itu surga nih. Masya Allah. Tapi di bawah tempat duduknya sajadah. Begitu berhenti, bentaknya sajadah. Tak ada yang berani lewat. Siapa yang berani? Namanya tembaknya baru tahu. Kalau kita sholat, di depan kita itu mesti kita kasih sutroh. Entah kayu, entah tombak, supaya orang jangan lewat. Supaya apa? Orang takut lewat. Kalau polisi sholat, siapa berani lewat? Tak ada yang berani. Kalau ustaz lewat, lewat mereka. Kalau ada orang tetap maksa lewat, kita gini kan, jangan lewat. Kalau orang sudah ngaji, dia tahu. Yang tak ngaji, kita gini, disalaminya pula. Sehat ustaz. La ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti yang pertama akan ditanya adalah solatmu. Walaupun kau sedang mengamankan orang banyak, solat tak pernah kau tinggal. Jabatanmu akan tinggal hilang. Sebelum kau mati, pengganti sudah siap menggantikan. Tapi kalau kematian ini dibawa dengan iman amal soleh, yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak,
illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, hati bersih. Mau tentara, mau polisi, mau Satpol PP, kalau hatinya bersih, insya Allah kita bisa bersinergi dan solid dalam menjaga kebinekaan negara kesatuan Republik Indonesia, insya Allah. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang terjadi, dunia ini tak pernah berubah. Isinya orang baik dan orang jahat. Ada putih, ada hitam, ada abu-abu. Maka kita pilih salah satu di antaranya. Kalau putih katakan putih, kalau hitam katakan hitam. Karena yang abu-abu itu banyak yang tak jelas. Iyalah Pak Ustaz, abu-abu mana jelas? Abu Jahal, Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka Abu Lahab. Mana kekayaan Abu Lahab? Mana harta Abu Lahab? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Diiring oleh anak, menangis menantu kawan sahabat andai tolan. Oh, Ustaz Somad. Insya Allah kalau saya meninggal, banyak yang datang dari Batam mengantar jenazah. Yakin saya itu. Sekarang aja udah banyak yang bilang amin. Tapi di antara yang ramai banyak itu ada yang mau masuk ke dalam liang lahat. Ada 3 orang, satu megang kaki, satu megang pinggang, satu megang kepala. Mereka masukkan ke dalam. Selesai itu mereka melompat ke atas. Dipanggilnya kawan, "Hai friend, hai bro, mari kita injak biar padat." Selama di perjalanan menangis, "Ayah, papa." Habis tisu setengah kotak. Sampai di rumah masih menangis juga. Dibukanya Yasin, Yasin. Tutupnya. Diambilnya remote, mulai dia nonton TV. Kita pun dia lupa. Seminggu 2 minggu mulai dia buka laci. Apa ditengok? Mana STNK dan BPK. Dibawanya ke kantor Samsat. Sampai kantor Samsat, pegawai baca. Loh, ini pemilik kendaraan Ustaz Abdul Somad. Iya. Yang ceramah kemarin. Iya. Kenapa ganti? Udah mati dia udah. Dan makan cacing tanah. Jadi mau balik nama. Ini fotokopi KTP-nya. Kenapa balik nama? Karena Pak Polisi tak mau menangkap almarhum. Mana nama yang kekal abadi? Kau sapu kepala anak yatim. Itulah yang kekal abadi. Kasih sapu kepala. Kasih sapu kepalanya. Likulli sya'ratin, setiap helai rambutnya. Hasanat. Kebaikan, kebaikan, kebaikan. Kalau dulu salam sapu, salam sapu. Bagi orang Jawa tak tahu, sapu, ibawanya batang sapu. Sapu bahasa Melayu usap, salam usap, salam usap. Sekarang bertambah, salam usap streaming. Oke lah untuk syiar. Itu tadi kita beritakan supaya orang tahu, semesta alam tahu, bukan riya. Bersedekah, bersedekah, bersedekah. Ana wa kafilul yatim. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim. Kahataini fil jannah. Nanti di surga macam ini dekatnya. Jadi Pak Kapolda dengan Nabi nanti macam ini dekatnya. Iyalah. Ah Ustaz mentang-mentang di kantor polisi gitu ceramahnya. Saya hadis. Kau menyantuni anak yatim begini dekatnya dengan Nabi. Sesuai dengan jumlah saudara. Nonton bola, kalau tiketnya VVIP, jangankan bola, bulu kaki pemain bola itu nampak. Saking kan dekat. Tapi kalau tiket kelas ekonomi, nonton layar tancap lah di luar stadion. Angin pula kencang, angin utara sedang bertiup. Kadang-kadang bulat bola itu, kadang-kadang lonjong. Pas sudah mau gol, datang angin kencang, gol. Bersedekahlah. Bersedekahlah. Ibu-ibu tentu duitnya banyak, pegawai-pegawai dapat SPPD beli cincin. Oh, dapat gaji 13 beli cincin. Oh, dapat lagi uang tunjangan, uang sipak, uang sundul, uang tendang. Ceramah Ustaz Abdul Somad yang satu ini memang penuh dengan hikmah dan menghibur. Dengan gaya penyampaian yang khas, beliau mampu menggabungkan antara nasihat-nasihat agama yang mendalam dengan humor yang segar. Sehingga tidak hanya memberikan pencerahan secara rohani atau jiwa saja, tapi juga membuat para pendengarnya tersenyum. Keahlian beliau dalam menggunakan humor tidak hanya membuat ceramah lebih hidup, tapi juga memudahkan para jamaah, utamanya para audien tadi yang mendengarkan untuk mencerna pesan-pesan yang beliau sampaikan.
Ustadz Abdul Somad memang seringkali memulai ceramahnya dengan cerita-cerita yang ringan menggugah perhatian jamaah. Cerita-cerita tersebut seringkali berisi pelajaran hidup yang disampaikan dengan cara yang sangat mengena. Dalam setiap cerita beliau berhasil menyeimbangkan antara keceriaan dan kedalaman makna, sehingga membuat pendengarnya tidak hanya tertawa tapi juga merenung, meresapi apa yang beliau sampaikan. Selain cerita, Ustadz Abdul Somad juga kerap kali menyisipkan analogi sederhana yang dapat dipahami oleh semua kalangan, baik dari anak-anak maupun hingga dewasa. Analogi yang beliau gunakan biasanya sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga para pendengar merasa lebih dekat dan mudah memahami pokok-pokok ajaran Islam. Misalnya nih ya, beliau sering membandingkan kehidupan ini dengan hal-hal dekat keseharian kita seperti pekerjaan, keluarga, atau bahkan masalah yang kerap muncul di media sosial. Tentu saja di balik candaan yang dibawakan, pesan moral yang disampaikan sangatlah penting. Ustadz Abdul Somad sering mengingatkan pentingnya akhlak, kesabaran, keikhlasan, dan kejujuran dalam setiap kesempatan ini, utamanya yang berpangkat. Dengan cara yang humoris, beliau mengajak jemaah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada sesama, dan menjaga hubungan yang baik dengan keluarga. Semua pesan tersebut disampaikan dengan cara yang sangat mudah diterima dan tidak terkesan menggurui. Sebenarnya apa yang membuat ceramah Ustadz Somad semakin menarik dalam kemampuannya untuk mengemas topik-topik yang terkadang berat menjadi ringan dan menyenangkan. Beliau mampu mengubah topik-topik yang lumayan berat, tapi mengajak jamaah untuk ketawa, namun tetap tidak meninggalkan tujuan utama dalam dakwah, yakni membimbing umat dalam kehidupan yang lebih baik sesuai ajaran Islam. Dengan cara ini, ceramahnya selalu ditunggu oleh banyak orang, baik di masjid-masjid, televisi maupun di media sosial seperti YouTube ini. Bahkan seringkali humor disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad berhasil menembus batasan-batasan usia dan latar belakang. Tidak jarang beliau menyelipkan guyonan bersifat universal sehingga membuat semua orang merasa terhubung. Humor yang beliau bawa tidak pernah merendahkan orang lain dan tersinggung perasaannya, namun lebih dari kepada suasana ceria tanpa mengurangi kehikmatan dakwah itu sendiri. Pada akhirnya ceramah Ustadz Somad hanya sekedar hiburan semata. ceramah Ustadz Somad tidak hanya sekedar hiburan semata, melainkan juga sebuah medium untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama manusia. Beliau mengajarkan bahwa agama Islam bukanlah sesuatu yang kaku dan membosankan, tapi bisa disampaikan dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Itulah mengapa Ustadz Abdul Somad sering kali dicintai, disukai oleh banyak orang, karena dapat menginspirasi, menghibur, dan mengajarkan banyak hal tentang kehidupan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.